Semoga sehat-sehat di sana, dan karena dalam kondisi wabah seperti ini atau pandemi seperti ini dan banyak sekali pembatasan-pembatasan, ya akhirnya yang biasanya ngabuburit nggak bisa ngabuburit, yang biasanya buka bersama nggak bisa buka bersama, yang biasanya beli gorengan nggak ada gorengan yang jualan, katanya sih begitu ya. Semoga kayaknya sih begitu, udah banyak yang senyum-senyum nih kayaknya. Masya Allah ya, dan semoga sudah banyak juga yang berkurang berat badannya dengan Ramadan ini, atau justru malah makin bertambah, saya nggak tahu ya, tapi kabarnya banyak yang makin bertambah. Alhamdulillah ala kulli hal ya, karena memang nggak berubah. Jadi ternyata wabah, saya ngelihat gitu kan, wabah atau pandemi seperti ini tidak menyebabkan orang beralih juga ke hal-hal yang sifatnya lebih sehat, kita tetap aja sama kayak biasa gitu ya. Nggak tahu sekarang sudah ada belum gorengan online gitu ya, jadi beli gorengan online, beli apa online gitu kan, wallahu alam bishawab ya. Baik teman-teman sekalian, ada satu hal yang menarik sebenarnya. Jadi kalau sebenarnya kita bicara kesehatan dalam Islam ya, sebenarnya itu hal kesehatan tuh simple sebenarnya, asal kita memberikan hak tubuh kita gitulah kepada dengan apa yang Allah ciptakan. Hak tubuh kita tuh seperti apa sih gitu kan? Contoh mungkin seperti dia istirahat. Istirahat itu salah satu hak tubuh. Ya, jadi kalau dulu ya zaman mungkin ada yang pernah ikut seminar motivasi, motivator apalah gitu kan. Itu katanya orang sukses itu tidurnya sedikit. Kalau saya mah keliru, orang sukses itu tidurnya seperti tidurnya Nabi. Nggak ada ceritanya orang sukses itu tidurnya sedikit. Ya, Nabi tidurnya kapan? Ba'da Isya Nabi tidur, nanti malam bangun, kan gitu. Seperti itu tidurnya, bukan gaya-gaya orang barat, semua diikutin. Apalagi ada kata-kata yang sekarang, dulu saya sempat memahami kata-kata ini teman-teman sekalian. Saya pikir ini benar. Ya, kata-kata itu bunyinya gini, hasil tidak akan mengkhianati proses. Ini kata-kata paling bodoh, saya bilang. Kenapa paling bodoh? Karena ada orang berusaha luar biasa, kerja pagi, siang, malam gitu kan. Tapi segitu-gitu aja rezekinya, nggak ada bertambah-bertambahnya. Tapi ada orang yang subhanallah kerjanya nggak banyak gitu kan. Dia banyak ibadah, banyak bantu orang, banyak berbuat baik ya. Dan kerjanya pun situ nggak terlalu ngoyo-ngoyo, tapi Allah kasih rezekinya luar biasa gitu kan. Karena urusan rezeki itu kan urusan output, itu urusannya Allah. Ya, ini yang harus mungkin kalau saya bilang direvisi gitu kan. Nah, makanya dalam Islam itu pedoman-pedoman ya seperti itu atau mungkin kesehatan sudah sangat jelas. Jadi kalau kita lihat keseharian Nabi alaihissalam itu luar biasa sekalian. Ada jadwal tidur, ada jadwal makan, ada jadwal ketemu istri, ada jadwal sholatnya, ada jadwal katakanlah mengurus urusan umat, semua komplit jadwalnya. Tinggal ya, fattabi'uni kata Rasulullah, kata Allah dalam Al-Quran, fattabi'uni, ikutin Rasul itu. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nah, contoh mungkin jam segini jam berapa? Jam 12:30. Jam 12:30 dalam Islam itu kan disunahkan untuk tidur siang. Tapi sekarang jangan tidur dulu, kan ada ceramah. Ya, tidurnya nanti aja. Ceramah sebentar, nanti sebelum asar kita tidur. Nanti ba'da asar dilarang tidur. Ba'da maghrib dilarang tidur. Tidur yang paling buruk tuh pertama tidur ba'da maghrib, tidur ba'da asar. Ya, kemudian tidur ba'da subuh. Kalau tidak ada uzur sama sekali jangan tidur. Ya, jadi kalau kayak sekarang, mudah-mudahan nanti nggak ada yang bertanya, bagaimana pola tidur yang baik selama Ramadan? Ini pertanyaan paling konyol yang saya dapatin. Kenapa konyol? Karena Ramadan itu saatnya berlelah-lelah untuk Allah gitu loh. Itu sebenarnya Ramadan saatnya berlelah-lelah untuk Allah. Anda sudah pernah umroh waktu Ramadan, coba lihat, itu jadwal tidur sedikit sekali, kebanyakan sholat, ngaji, sholat. Itu yang harus kita, jadi mintanya sama Allah tuh kuatkan ototnya, tulangnya, pikirannya, hatinya, jiwanya untuk berlelah-lelah untuk Allah. Maka kalau orang berlelah-lelah untuk Allah, pasti jiwanya akan kuat, imannya kuat, kolbunya kuat, dan yang dimakan pun gak perlu banyak-banyak. 7 butir kurma, 3 butir kurma, 5 butir kurma, 1 gelas madu, atau 1 sendok madu atau 2 sendok madu, kasih air, minum minyak zaitun, makan buah sedikit, coba aja, cukup. Coba aja, cukup, wallahi saya katakan. 7 butir kurma, teman-teman coba, apalagi kurma ajwa. 7 butir kurma Anda makan, ya. Kemudian 1-2 sendok makan madu, campurkan air, ya. Kemudian kalau habis itu mau makan lagi minyak zaitun 3 kapsul atau soda 2-3 kapsul, ya. Ya, setelah itu makan sedikit buah-buahan. Coba aja, kenyang, bukan kenyang sih, tapi powerfulnya luar biasa. Meskipun habis itu tiba-tiba di depan mata ada lagi itu Mister Gorengan.
Ada lagi tuh Mister apa yang isinya tuh karbo lagi karbo. Jadi mereka tuh bukan makanan-makanan yang boleh disalahkan, nggak salah mereka. Masalahnya adalah mereka miskin enzim, miskin vitamin, miskin mineral. Itu yang masalahnya. Sehingga apa? Kalau tubuh tidak mendapatkan asupan-asupan yang terbaik itu Bapak Ibu sekalian, maka otomatis tubuh minta rehat. Sekarang saya tanya, kenapa banyak orang zaman sekarang habis makan ngantuk? Ayo coba. Anda bisa jawab? Kalau bisa jawab, saya kasih hadiah. Hadiahnya kita doakan. Semoga diberikan rezeki yang berlimpah. Coba, udahlah kelamaan. Jawabnya kelamaan. Keburu habis nih 1 jam doang malah. Jadi Bapak sekalian, subhanallah ya. Jadi kenapa orang habis tidur ngantuk? Logikanya begini. Ini ada makanan. Tubuh kita itu kan kayak mobil, kayak mesin gitu kan. Dia butuh bahan bakar. Ketika bahan bakarnya kurang dalam bentuk Allah memberi sinyal lapar gitu kan. Subhanallah ya. Kemudian kita makan, ibarat kata mobil lagi kosong, bahan bakar lagi kurang gitu kan, diisi bahan bakar, tiba-tiba mau di starter ngadat, gitu loh, ngadat mobilnya, atau nggak bisa jalan. Jadi habis makan, kok tiba-tiba lemes, kok tiba-tiba ngantuk, kok tiba-tiba nggak bergairah, ya. Kenapa kayak begini? Karena bisa jadi bahan bakarnya keliru. Harusnya dimasukkan pertama, ini dimasukkan minyak tanah, kan gitu. Harusnya yang dimasukkan katakanlah premium, dia dimasukkan solar, ya nggak nyambung. Nah itu nanti kita akan bahas, ya kita akan bahas, dan insya Allah kalau teman-teman ikutin pola-pola saya ini, ya mungkin bagi para apa tuh namanya gemukar gitu kan, gemukar yang obesitas maksudnya, yaitu nanti yang mau turun berat badannya, ya, atau mungkin yang mau berkurang nyeri-nyeri lututnya, atau mungkin yang brain fog itu apa ya? Brain fog itu kalau bahasa kita mah otaknya berkabut. Berkabut tuh, coba di browsing aja tuh. Otak berkabut tuh, tadi pulpen saya di mana ya? Kacamata saya di mana ya? Tadi rekening saya, gitu berkabut. Gitu. Jadi ibarat kata banyak kabut di otaknya, karena mungkin kebanyakan karbohidrat. Ya. Gitu Pak Bu. Ya, Masya Allah ya. Jadi kalau kita paham kayak begini, nanti ngobatinnya gampang. Apalagi kalau yang Ramadan ya Bu, sekarang kalau dijadikan betul-betul bulan detoksifikasi, subhanallah, Masya Allah. Yang terjadi itu, Allahu Akbar. Tubuh kita itu kayak Anda, laptop tuh lagi hang, Anda pencet, gitu ya. Dia nyala lagi. Nah, begitu badan kita. Dan Allah udah bekali kita itu dengan toolsnya. Ya, ada kalau saya membahaskan ada softwarenya, ada hardwarenya gitu lah. Software itu dalam bentuk apa? Softwarenya dalam bentuk syariat. Softwarenya, tanda kutip. Puasa, sedekah, zakat. Kenapa? Katakanlah misalkan kita bicara contoh aja, sedekah. Sedekah tuh bikin bahagia nggak? Jawabannya pasti iya. Dan sedekah itu maksudnya bagaimana bisa bikin bahagia? Kalau orang itu bahagia aja lagi nggak? Karena manusia itu makhluk hormon ya. Nanti kita akan bahas yang hardware-nya. Manusia itu makhluk hormon, teman-teman sekalian. Maka ketika melihat orang lain sesuatu dengan panca inderanya, dia sedikit banyak pasti akan terpengaruh. Anda salaman sama, kenapa kita disuruh, kalau ketemu sama saudara kita sama muslim gitu kan, disuruh salaman, memberi senyum yang terbaik, wajah yang sumringah, semangat kan begitu, karena nular, semangat itu nular gitu loh. Nah begitu, karena hormon tuh nular gitu kan. Nah sama juga dengan ketika subhanallah seseorang itu memberikan sedekah. Sedekah itu kan sebenarnya sedekahnya itu, barang yang dikasih itu mungkin makanan atau uang, itu cuma simbolnya aja. Tapi isi dalam itu apa? Isinya itu cinta dan kasih sayang, itu kan hormon. Makanya kalau kita lihat para salafus saleh, orang-orang saleh zaman itu nggak masuk akal sedekah mereka, karena terlalu besar cinta mereka dengan Allah. Dan kalau memberinya lebih besar, karena apa yang terjadi? Pasti yang diresponnya lebih besar, atau yang memberi respon itu pasti lebih besar. Contohnya begini, cobalah beri. Sekarang kan subhanallah ya, kuasa Allah, semoga Allah mudahkan rezeki saudara-saudara kita yang saat ini sudah kesusahan gitu ya. Tapi kita lihat sekarang banyak yang sekarang susah, pinggir jalan segala macam, terlepas itu benar atau tidak ya, atau kalau anggaplah benar. Kasihlah mereka uang 5.000, 10.000 ya. Mungkin mereka katakan terima kasih Pak segala macam. Coba kasih dalam jumlah yang besar. 100.000, 200.000, 300, atau mungkin 1.000.000 kasih sama dia. Mungkin bisa jadi orang itu berlinangan air mata. Karena dia sedang menerima cinta dari Anda. Dan cinta yang Anda atau kasih sayang Anda berikan kepada dia itu sebenarnya kasih sayang yang Allah tiupkan dalam hati Anda. Itu esensinya. Kalau udah bicara kasih sayang, cinta, Bapak sekalian, subhanallah, itu kan endorfin semua. Endorfin atau endogenous morfin tuh Bapak sekalian, Masya Allah, tabarakallah. Obat paling mutakhir untuk ngobatin banyak penyakit. Tensi bisa turun, kolesterol bisa turun. Modal itu doang. Dengan cara apa? Banyak berbagi orang-orang.